Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan harian kita, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 764 ayat 1. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa dalam kerajaan sorga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar dan bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami semakin rindu untuk mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam Kolose pasal 2 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus mengibaratkan jemaat ataupun kita sendiri ibarat satu pohon atau satu bangunan. Pohon memiliki akar dan bangunan memiliki dasar atau pondasi yang kuat. Akar pohon berfungsi untuk mencari makanan dari tanah sekaligus bernafas selain daun. Demikianlah kita juga harus berakar kepada Yesus Kristus. Artinya, kita menemukan bekal hidup di dalam diri Yesus sendiri. Dan mari kita ingat bahwa bekal hidup bukan saja bersumber dari makanan, tetapi bersumber dari firman Allah di dalam Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Bukan itu saja, bahkan dalam perjanjian lama Allah berfirman, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ulangan 8 ayat 3. Selain mencari nutrisi, akar juga berfungsi untuk mencakar tanah, sehingga pohonnya dapat berdiri dengan kokoh. Jika akarnya mencengkram tanah dan bebatuan, maka sekalipun angin kencang bertiup, maka pohon itu tidak akan tumbang. Demikian jugalah hidup kita
Jika sudah berakar di dalam Kristus, maka kekuatan dunia ini tidak akan mampu menggoyahkan iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita dibangun di dalam Kristus, berarti Kristus menjadi fondasi kehidupan kita. Orang yang menjadikan Yesus sebagai dasar hidupnya ialah mereka yang senantiasa belajar kepadanya, mendengarkan dan melakukan segala pengajarannya. Yesus berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Matius 7 ayat 24. Bagaimana supaya kita dapat menghayati pengajaran Yesus? Tentu kita harus terlebih dahulu mendengarkan pengajarannya serta percaya kepadanya. Untuk itu marilah kita bersyukur jika kita berakar dan dibangun di dalam Dia, sebab kita tidak lagi terpisahkan darinya. Jika hidup kita tidak lagi terpisahkan dari Kristus, maka kita akan senantiasa dikuatkan dalam menghadapi berbagai tantangan, bahkan kesengsaraan sekalipun. Hidup di dalam Kristus akan menjadikan kita senantiasa bersyukur atas segala keberadaan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini, di mana Engkau mengingatkan kami untuk selalu bersuka cita dan mengucap syukur kepadamu. Engkau yang senantiasa menyertai kami. Ajari kami Tuhan agar selalu hidup dalam pengharapan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Baharuilah hati kami agar iman percaya kami semakin teguh, berakar, bertumbuh, dan siap dibangun di dalam Kristus. Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, mulai dari anak-anak, dewasa, sampai orang tua. Engkau berikan kesehatan, panjang umur, dan murah rejeki. Biarlah mereka selalu dapat bersyukur kepadamu, sertai hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.